Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu perkenalkan Malam. kami dari kelompok 3 kelas 46 akan mempresentasikan hasil proyek yaitu pengaruh ujaran kebencian di media sosial Instagram terhadap elektabilitas Mahyaldi Vasco di kalangan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas. Nah, eh, jadi itulah judul dari proyek yang telah kami buat. Oke, untuk latar belakangnya sendiri. Itu pertama itu adalah media sosial memiliki peran besar dalam politik. Karena di era modern seperti sekarang itu media sosial adalah salah satu eh, tempat paling besar untuk berkampanye. Karena jangkauan media sosial itu sangat luas. Lalu Instagram digunakan untuk kampanye namun sering terjadi penyebarannya kebencian. Nah, seperti yang kita tahu bahwa media sosial Instagram ini sering digunakan oleh berbagai kandidat politik ya yang mencalon untuk menjadi tempat kampanye. Nah, namun di Instagram ini juga karena kebebasan penggunanya maka sering terjadi penyebaran ujaran kebencian. Nah, berikutnya itu adalah ujaran kebencian dapat mempengaruhi opini publik dan elektabilitas kandidat politik. Jadi di sini kita akan memahami bahwa ujaran kebencian yang diberikan kepada salah seorang calon paslon itu dapat mempengaruhi opini-opini publik yang melihat ujaran kebencian tersebut dan juga mempengaruhi elektabilitas dari kandidat politik tersebut. Nah, perumusan masalah yang kami angkat itu bagaimana pengaruh ujaran kebencian di Instagram terhadap elektabilitas pasangan calon. Lalu, apa saja jenis ujaran kebencian yang paling dominan? Dan keempat, bagaimana strategi komunikasi politik menghadapi ujaran kebencian? Next, oke. Untuk metode penelitian kami menggunakan populasi mahasiswa teknik angkatan 2023 dengan sampelnya minimal itu 100 responden stratified random sampling. Artinya kami minimal ada 100 responden dengan sistem random. Artinya kami tidak menentukan latar belakang dari eh, sampel tersebut. Lalu datanya berupa survei dan analisis konten Instagram dan analisisnya betul korelasi persen dan regresi linear. Oke, berikut hasil penelitian yang kami jalankan. Frekuensi penggunaan Instagram rata-rata dari sampel adalah setiap harinya sekitar 75%, eh, s- atau 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Itu sebanyak maksudnya setiap hari mereka menggunakan Instagram setiap hari itu sebanyak 75% dari sampel. Artinya ada sekitar 75 orang yang setiap harinya menggunakan Instagram. Lalu 3 sampai 5 kali dalam satu minggu itu sekitar 20% dan kurang dari 3 kali seminggu itu hanya 5%. Nah, dilihat dari sini bahwa sampel yang menggunakan Instagram eh, yang dominan adalah setiap hari yaitu sebanyak 75%. Nah, lalu jenis ujaran kebencian yang sering dilihat oleh yang disurvei itu adalah serangan personal sebanyak 45%, hoax atau berita bohong sebanyak 30%, dan diskriminasi sebanyak 25%. Oke, berikutnya itu adalah perubahan elektabilitas. Nah, di sini sebelum para sampel terpapar ujaran kebencian, ada sekitar 72% yang mendukung pasangan calon Mahyadil Pasco. Namun setelah terpapar, dukungan tersebut menurun yang tadinya ada 72% menjadi 54%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan dengan korelasi negatif kuat yaitu sekitar min 0,78. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari eh, penelitian ini adalah ujian kebencian di Instagram berdampak negatif pada elektabilitas Mahidil Vasco. Nah, ini terlihat bahwa dari yang sebelumnya 72% menurun menjadi 54%. Lalu berikutnya, jenis ujaran kebencian yang paling dominan itu adalah serangan personal. Nah, jadi ujaran kebencian itu adalah serangan personal terhadap pribadi dari Mahidil ataupun Vasco. Sementara berikutnya itu adalah media sosial Instagram memainkan peran penting dalam pembentukan persepsi publik. Ini dapat terlihat bahwa bahwa ujaran kebencian dapat menjatuhkan nilai elektabilitas suatu paslon. Nah, saran yang dapat diambil adalah untuk pasangan calon dan tim kampanye, yaitu menggunakan kampanye berbasis fakta dan narasi positif. Lalu menanggapi hoax dengan klarifikasi cepat, artinya tidak membiarkan hoax tersebut berlarut-larut dalam masyarakat yang membuat masyarakat percaya bahwa hoax itu adalah berita yang benar. Lalu untuk masyarakat, itu adalah tingkatkan literasi digital. Artinya tidak menelan mentah-mentah semua ujaran kebencian dan berita-berita hoax yang ada di media sosial. Masyarakat harus bisa menyaring sebelum kembali meng-share suatu berita. Lalu untuk pemerintah adalah memperkuat regulasi media sosial. Nah, pemerintah ini harus berperan juga dalam memperkuat regulasi untuk membatasi apa-apa saja berita yang boleh beredar dan apa-apa yang tidak.
sehingga kampanye di media sosial dapat berjalan dengan baik dan etis. Oke, mungkin itu hasil dari proyek kelompok 3 kelas 46, yaitu pengaruh ujaran kebencian di media sosial Instagram terhadap elektabilitas Maidil Vasco di kalangan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas. Terlebih tak kurangnya kami mohon maaf. Saya sebagai presenter mengucapkan terima kasih dan juga berterima kasih kepada teman-teman kelompok kelompok 3 yang telah membantu dalam menyelesaikan proyek ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.